Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Setelah sekian lama nih, Rati sudah lama nggak buat konten dan tidak upload video karena ada sebuah peristiwa yang harus Rati jalani. Jadi Rati harus menyelesaikan dulu, walaupun sampai sekarang ini masih belum selesai. Nah, karena kebetulan di beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu lah, selama Rati tidak membuat konten itu, ada peristiwa yang terjadi kepada anak kandung Rati. Nah, jadi tapi ini sebelum teman-teman menonton sambil mendengarkan kisah, ini kita jalan-jalan dulu ya. Kebetulan Rati ada video-video yang bisa Rati up ke YouTube. Nah, kebetulan HP Rati juga lagi tidak memadai, jadi kita menggunakan video yang lama. Ini suasana hari-hari detik-detik terakhir Rati ketika berada di Malaysia. Nah gitu, buka-buka memori HP ternyata masih tersimpan videonya, jadi bisa untuk kenang-kenangan gitu ya kan. Nah bagi teman-teman yang sebelum nonton sampai habis, jangan lupa dukung channel Rati ya teman-teman, supaya ini channelnya semakin berkembang, karena Rati juga alhamdulillah sudah monetisasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini menikmati sekali di tren sendirian. Serasa tren itu kereta apinya milik sendiri ya kan. Tapi kalau kita ingat, ini memang kenang-kenangan di Malaysia ini, ya Allah, sangat indah sekali. Rasanya pingin balik lagi ke sana, karena memang untuk jalan-jalannya luar biasa. Apalagi kalau kita mau nge-vlog dan nge-YouTube tuh luar biasa banyak banjir viewers. Nah bagi teman-teman yang ingin Rati kunjungi juga YouTube-nya maaf ada lewat orang jual donat tweet yang mau Rati kunjungi, silakan di komen. Dan ingat teman-teman, ketika teman-teman komen di video Rati, agar tidak terkena spam itu teman-teman harus nonton dulu videonya selama 2 menit. Setelah itu baru teman-teman komen, dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga, kan gratis teman-teman. Jadi nanti Rati juga akan mengunjungi teman-teman di video channelnya teman-teman secara rutin. Nah kebetulan beberapa hari ke depan insya Allah Rati akan menyempatkan diri untuk berkunjung ke channelnya teman-teman tercinta di YouTube. Dan harapan Rati semoga YouTube teman-teman bisa berkembang dan menghasilkan uang yang banyak. Amin ya robbal alamin. Nah jadi gini teman-teman, kemarin itu kebetulan saat itu ada kasus yang terjadi kepada anak Rati, karena pada saat itu Rati tidak ada di rumah dan lagi belanja di Pasar Impres Kota Lok Semawe. Ternyata di rumah ada kejadian si bungsu saya yang paling kecil ini, si Gundut, si Mulkan yang masih kelas 3 SD ini melakukan satu kesalahan dan mengakibatkan orang dewasa pun hingga marah dan memaki-maki beliau hingga mengancam-ngancam dan lain sebagainya. Dan karena saat itu saya tidak ada di TKP, maka akhirnya saya pun harus melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Jadi ya biarlah proses hukum saja yang berlanjut. Nah mohon doanya teman-teman, semoga berjalan lancar, kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu. Semoga nanti insya Allah Rati juga akan saling berbagi bagaimana sih cara menangani anak-anak, cara membina anak-anak ketika dia tidak tahu bagaimana dia melakukan sesuatu hal itu baik atau benar. Kita harus memberitahu sebagai orang dewasa. Jadi ini juga sebenarnya pelajaran sekali buat kita dan pelajaran buat saya. Jadinya saya trauma untuk tidak pernah mau meninggalkan anak saya sendirian lagi di rumah, karena kita nggak tahu, namanya anak-anak kan ngelihat sesuatu terus isengnya usilnya muncul, dia nggak berpikir tuh benar atau salah yang dilakukannya. Namanya juga kan anak-anak, jadi memang harus benar-benar dibina. Nah jadi begitulah teman-teman, karena Rati harus ada kasus, jadi selama 2 minggu itu tidak ngupload video, sedih banget.
eh, pendapatan dolar Rati sangat rendah. Terus kemarin sempat melakukan kesalahan juga gara-gara re-upload video orang. Dan Rati sudah minta maaf dan menghapus video-video tersebut karena menggunakan video orang, dan akhirnya Rati kena teguran deh. Ya udahlah, nggak apa-apa karena Rati pun memang salah, dan akhirnya ini mulai ke depan Rati tidak akan pernah mau menggunakan video orang lagi. Dan ini kenang-kenangan yang sangat-sangat memorable ya, sangat-sangat terkenang. Jadi inilah akhirnya Rati menjadikan ini sebuah konten sambil kita bercerita, sambil Rati bercerita agar teman-teman semakin kenal siapa sih Rati Rahayu Putri itu ya. Baiklah teman-teman, ini sambilan juga Rati memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya lengkapnya itu Rati Rahayu Putri, teman-teman. Saya lahir sekitar beberapa tahun yang lalu di 10 Desember 1987. Kelahiran 87 tahu lah ya kan. Jadi ada banyak yang bilang kalau 87 itu ada agak crazy ya. Mudah-mudahan nanti kita jadi crazy rich aja deh untuk kelahiran 87. Setuju nggak? Nah, terus jadi teman-teman, saya itu pernah kuliah di jurusan perguruan ya, pendidikan. Dan setelah itu saya pernah mengabdi sebagai guru di Kota Loksmawe selama 12 tahun lamanya dan menjadi guru honorer. Nah, setelah itu saya memang aktif di beberapa organisasi, di antaranya organisasi pramuka, paskibra, terus lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap, MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Sempat juga saya pernah buat lembaga GIO, G10K, itu gerakan 10.000. Saya juga tergabung di Yayasan 50.000. Pokoknya saya dulu memang aktif sekali sambil saya mengajar ya. Saat itu saya jadi guru honorer. Jadi selama 12 tahun itu saya menjadi guru honorer THL, tenaga harian lepas. Nah, setelah itu saya memutuskan berhenti jadi seorang guru dan akhirnya membuka bisnis. Nah, pasti penasaran kan? Nanti insya Allah di video selanjutnya saya akan cerita lebih lengkap. Sekarang kita lihat motivasi berikut. Hai. Introspeksi diri itu perlu. Kadang banyak orang pandai menghakimi, tapi lupa caranya bercermin. Makanya ketika mendengar sebuah kabar berita, dengarlah dari kedua-dua belah pihak. Jangan hanya mendengar dari sebelah pihak saja. Karena terkadang yang kita anggap salah, itu ternyata bisa menjadi di pihak yang benar. So, jangan cepat menilai guys. Selamat siang. Apa kabar dunia? Pahamilah bahwa masa depanmu ditentukan dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu suatu saat akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Setuju nggak? Nasihat pagi hari ini, dunia terus berputar, waktu terus berganti, begitu pula hidup dan nasib seseorang dapat berubah kapan saja. Maka itu jangan pernah remehkan siapapun. Setuju nggak? Guys, jadi kita sedang di dalam tren dan trennya itu kosong, tidak ada orang, tidak terlalu banyak orang, dan seperti tren ini milik kita sendiri. Tapi guys, seronok sangat, senang deh. Itu ada kakak yang lagi mojok di belakang sana, dia sedang galau. Assalamualaikum, selamat malam, marhaba. Oke, apa kabar dunia?
Hari ini kita bercerita tentang perempuan nih. Jadi perempuan itu fitrahnya lebih banyak bicara daripada laki-laki. Dan tantangan yang terberat bagi perempuan itu adalah ketika dia dapat menahan dirinya untuk tidak mudah berkata yang menyakitkan hati orang lain ketika ia sedang marah atau pada saat dia sedang sedih. Benar nggak? Oke.